Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada pagi hari ini kita membahas transisi pemerintahan dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, sebagaimana Anda tahu bahwa transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo tentu saja akan terkait dengan beberapa persoalan yang di masa pemerintahan Jokowi itu mengalami nilai minus ya, atau bisa dikatakan bahwa tidak berhasil dicapai oleh pemerintahan Jokowi pada 2 periode ya. Periode pertama 2014 sampai dengan 2019 dan periode kedua pada 2019 sampai dengan 2024. Nah, pada 2 periode ini pemerintahan Jokowi gagal atau kurang sukses di dalam 3 hal ya. Hal yang pertama itu adalah di dalam penegakan hukum. Kita banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan betapa pemerintahan Jokowi tidak memiliki kemampuan yang cukup serius ya, cukup baik di dalam penegakan hukumnya. Ada begitu banyak hakim yang bermasalah terkait dengan penegakan hukum, juga jaksa dan polisi. Dan pada level itu hukum belum mampu menjamin dan juga menjawab ya amanat penderitaan rakyat ya, atau keinginan rakyat untuk memperoleh keadilan di bidang hukum ya. Nah, hal yang kedua adalah terkait dengan melemahnya ya persepsi publik dalam hal demokrasi di Indonesia ya. Pada periode terakhir pemerintahan Jokowi, publik menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan yang cukup serius di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Sehingga kita melihat bahwa sampai dengan saat ini demokrasi kita masih mengalami masalah yang sangat serius, tidak hanya terkait dengan demokrasi prosedural ya, sebagaimana yang terjadi di dalam pemilihan umum, tetapi juga terkait demokrasi substansial ya, yang menjadi hak konstitusional dari warga negara yang sulit mendapat perlindungan dan juga mendapat perhatian serius dari pemerintah ya. Dan yang ketiga, ini sebenarnya prestasi yang sangat luar biasa yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi ya, terutama bagaimana pemerintahan Jokowi ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa di dalam peningkatan kualitas barang-barang publik ya, public goods ya, seperti pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi ya, terutama misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa terjadi di seluruh Indonesia ya. Misalnya ada beberapa jalan tol yang kemudian dirintis di luar Jawa. Kalau selama ini jalan tol hanya monopoli di Jawa, kemudian juga pembukaan bandara-bandara baru ya, baik di Jawa maupun juga di luar Jawa, dan ini merupakan perhatian serius dari pemerintahan Jokowi ya. Tetapi kita perlu juga mengakui dan melihat bahwa kualitas public goods ini masih menjadi tantangan yang sangat serius ya untuk pemerintahan mendatang ya, terutama misalnya
terkait dengan jaringan telekomunikasi ya, yang belum menyentuh sampai ke daerah-daerah pinggiran ya. Kemudian juga jaringan listrik yang juga masih ada beberapa daerah terpencil di Indonesia yang belum merasakan listrik yang disediakan oleh negara. Dan yang ketiga, ini tentu saja terkait juga dengan jalan beraspal ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat atau infrastruktur mendasar ya, kayak air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, karena itu transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo ini hendaknya dilihat sebagai sebuah peluang bagi pemerintahan baru, bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mulai memetakan dan merumuskan agenda-agenda strategis yang bisa dilakukan di awal pemerintahannya. Misalnya sekarang mulai merumuskan kira-kira bagaimana langkah dan strategi yang paling tepat untuk melakukan penegakan hukum ya. Dan pada berbagai kesempatan kampanye di masa lalu, Prabowo selalu vokal di dalam menyuarakan pemberantasan korupsi ya. Dan Prabowo selalu mengatakan bahwa korupsi merupakan akar kemiskinan di Indonesia. Korupsi itu membuat pemerintahan menjadi buruk. Korupsi itu membuat banyak rakyat menderita ya. Dan yang kedua, ini juga yang paling penting adalah bagaimana supaya pemerintahan Prabowo yang dalam aspek demokrasi itu memiliki persepsi yang negatif dari publik ya. Publik melihat bahwa Prabowo punya catatan buram terkait dengan keterlibatannya di dalam kasus hak asasi manusia atau di dalam penculikan beberapa aktivis tahun 1998. Karena itu pemerintahan Prabowo mestinya memiliki trik record yang baik di dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Tidak hanya peningkatan kualitas demokrasi di aspek prosedural, tetapi juga peningkatan kualitas demokrasi terkait dengan hak-hak ekonomi dan politik masyarakat ya. Misalnya bagaimana menjamin akses masyarakat ke ekonomi-ekonomi yang lebih strategis ya bagi kepentingan mereka ya. Misalnya impor beras ya, kalau bisa itu dikendalikan, diperkecil ya, terutama ketika petani-petani mengalami panen ya, panen atau mengalami peningkatan produksi padi ya. Kemudian di sisi yang lain pemerintahan Prabowo juga diminta untuk melihat bagaimana ketersediaan ya public goods, barang-barang publik di Indonesia di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, terutama misalnya di daerah-daerah pinggiran ya. Satu desa, satu sekolah, satu desa, satu puskesmas dan lain-lain sebagainya itu mestinya merata untuk seluruh Indonesia, dan perlu juga memperhatikan nasib ya guru-guru di daerah-daerah pinggiran yang pada saat ini belum maksimal diperhatikan oleh pemerintah ya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana pemerintahan Prabowo memiliki terobosan-terobosan baru ya di dalam 3 bidang ini ya. Penegakan hukum, peningkatan kualitas demokrasi, dan penguatan kapasitas public goods di Indonesia ya. Terutama jangan sampai masih ada kampung yang tidak ada listrik, tidak ada air bersih, kemudian juga tidak ada jaringan telekomunikasi ya. Karena bagaimanapun kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun, dan lebih dari 70 tahun kemerdekaan ini hendaknya dimaknai sebagai peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih menyadari tentang kehadiran negara ya di tengah-tengah masyarakat, dan biar mereka tahu bahwa negara memiliki kepedulian dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan ekonomi kecil ya, kepentingan masyarakat kecil ya. Dan
perlu juga pemirsa Gorissa dan TV ketahui bahwa publik sampai dengan saat ini sangat memperhatikan pola-pola atau kecenderungan pemerintahan Prabowo di dalam pembentukan kabinet ya. Nah, satu saran atau perhatian publik yang sangat luas adalah bagaimana supaya pemerintahan Prabowo ini memiliki track record ya terhadap kandidat-kandidat yang nanti akan dipercaya atau akan diangkat menjadi menteri negara di dalam kabinet pemerintahan yang baru ya. Jangan sampai tidak adanya perhatian terhadap track record ini menyebabkan pemerintahan Prabowo lebih menjadi atau mengumpulkan orang-orang yang menjadi beban negara, menjadi pelaku korupsi, dan juga tidak memiliki semangat yang luar biasa, semangat juang yang tinggi untuk menjalankan amanat penderitaan rakyat ya, atau untuk bekerja demi kepentingan masyarakat ya. Sekali lagi pemerintahan Prabowo tinggal menghitung hari, menghitung waktu akan dilantik ya menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi bukan berarti bahwa pemerintahan Prabowo tidak diwarisi dengan berbagai macam persoalan-persoalan, tetapi justru pemerintahan Prabowo memiliki warisan persoalan yang sangat besar, sangat luar biasa ya, terutama juga adalah terkait dengan utang negara yang kian banyak ya. Dan tantangan terbesar dari pemerintahan Prabowo adalah bagaimana mengelola pemerintahan dengan keterbatasan anggaran negara. Nah, demikian saja pemirsa Gorissa TV. Semoga Anda selalu sehat, senantiasa bahagia, bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Dan kami percaya dan yakin bahwa Anda memiliki keinginan yang luar biasa untuk membuat Indonesia menjadi semakin baik, semakin berkualitas, semakin maju, semakin mandiri. Jika Anda suka dengan video-video Gorissa dan TV, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode: kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.